Haleluya. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang indah, yang luar biasa ini, saya menyapa semua jemaat yang mengikuti ibadah di GPDI Harvest di kota Dover, New Hampshire. Saya bersyukur pada Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa berbicara tentang firman Tuhan kepada sidang jemaat sekalian. Saya juga berterima kasih kepada gembala saudara, Bapak Pendeta Michael Donald Mawuntu dan istri yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan terhadap sidang jemaat semua yang hadir dalam ibadah. Mungkin engkau juga yang ada di rumah yang menyaksikan lewat streaming. Saya Samuel Victor Repi. Pelayanan saya ada di kota Semarang, di Jawa Tengah, di Indonesia. Tuhan mempercayakan kami satu penggembalaan di kota Semarang ini. Dalam gereja juga kami mempunyai satu pelayanan sosial, pelayanan yayasan di Jawa Tengah, bahkan ada beberapa cabang di kota-kota yang lain yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian perkenalan singkat dari saya. Haleluya, salam sejahtera kepada semua jemaat. Kita berdoa agar Anda dan saya benar-benar diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Saudaraku, pada saat ini banyak orang hanya mengerti satu dimensi di dalam kehidupan. Padahal di dalam kehidupan itu sendiri bukan hanya sesempit itu ruang untuk kita bergerak, ruang untuk umat Tuhan itu berkarya di dunia ini. Saudara, kalau Anda belajar tentang dunia drama, saudara akan tahu bahwa ada dua macam panggung di situ. Ada panggung bawah, lalu ada panggung di atas. Panggung di bawah itu adalah tempat di mana para pemain drama mementaskan drama atau sandiwara tersebut yang sudah disetting, sudah diatur dari awal babak 1, babak 2 sampai babak terakhir, entah hasilnya tragis atau hasilnya happy ending, saudara. Itu sudah by design. Siapa yang desain? Adalah di panggung atas, panggung yang tidak terlihat. Jadi disitulah semua cerita-cerita itu bermula. Kalau kita ingin merubah apa yang terjadi di panggung bawah, jangan rubah di panggung bawahnya, rubah di panggung atas yang tidak terlihat itu. Berperang di sana, bukan di sini. Karena di sini, di tempat yang terlihat ini sudah diatur sedemikian, saudara. Sebagaimana drama, begitu juga film. Kalau Anda lihat film, apa yang sudah ditayangkan di sinema atau di YouTube atau di manapun Anda melihat itu sudah didesain, sudah terjadi demikian. Tapi behind the scene, saudara, disitulah sebenarnya pergumulan sesungguhnya. Jadi ketika sutradara, produser, bersama para pemain yang akan memainkan peran itu, mereka berkumpul bersama-sama, kalau begini, nanti bagaimana? Kalau nanti jagoannya mati bagaimana? Oh, saya nggak setuju, harusnya begini nih. Kalau nanti Iron Man-nya nggak mati gimana? Oh enggak, harus dimatikan tuh di Avenger yang terakhir. Semuanya ada di situ, saudara. Nah, saudara, berdasarkan ide seperti ini, berdasarkan pemikiran seperti ini, saya menganggap, saudara, bahkan saya berkeyakinan dunia itu seperti itu. Ada dunia panggung bawah, tempat di mana kita hidup, tempat di mana manusia hidup secara fisikal. Ada dunia yang bukan dunia fisikal, yaitu dunia spiritual. Itu panggung atas yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Tetapi, saudara, apa yang terjadi di panggung bawah kehidupan manusia ini, itu merupakan produk dari sesuatu pertempuran yang ada di udara itu. Oke ya, nangkap dulu nih, saya coba memasukkan dulu satu logika berpikir dalam kehidupan kita. Saya coba meletakkan satu dasar berpikir dulu, maksud saya, sebelum kita coba masuk
ke dalam kebenaran yang saya akan buka bersama-sama pagi hari ini, atau kalau di Dover ya pagi ya mungkin ibadahnya ya. Oke ya. Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai ayat 4, Saudara. Coba Anda lihat. Saya akan bacakan kepada kita bersama-sama. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Rasul Paulus di ayat yang kita baca, dia menyampaikan satu message, satu pesan firman Tuhan yang luar biasa. Dia berkata bahwa kita hidup di dunia. Nah, perhatikan ya, dunia apa itu? Dalam terjemahan lain dikatakan itu kosmos, dunia fisik di alam semesta ini. Dunia, physical, tempat materi itu berada, Saudara. Bahwa kita hidup di dunia, kita hidup di panggung bawah ini. Tetapi apa yang terjadi di panggung bawah ini sebenarnya merupakan hasil pertempuran di panggung atas, sesuatu yang spiritual itu, Saudara. Sampai tahun 80-an di dunia sekuler khususnya, orang percaya bahwa kesuksesan itu karena berdasarkan IQ yang tinggi. Ya kan ya. Orang-orang yang masih main kelereng, Saudara, do you know main kelereng gitu? Berarti satu umuran kita ya. Karena anak-anak milenial mungkin sudah nggak pernah lagi main kelereng, mereka mainnya game. Ya. Kalau kita main kelereng, main selempitan itu apa ya? Karet gitu, tes gitu lah. Itu. Nah, kalau Anda main kelereng berarti masih satu umuran kita. Itu maksud saya gitu ya. Nah, di era-era kita masih sekolah, SMP, SMA itu ya. Tahun-tahun 80-an itu. Ini sebagian besar Anda mungkin ya. Mungkin nggak juga ada seperti itu. Mungkin ada juga yang kaum milenial yang ada di gereja GPD Harvest. Maafkan saya. Tetapi di sana kan ada kakak saya juga, ada beberapa orang-orang yang mungkin juga seusia lah kita ya. Kita tahu bersama-sama di tahun 80-an bahwa orang kalau mau sukses nih, dia harus punya IQ yang tinggi. Kalau IQ-nya tinggi nih, maka dipastikan dalam perjalanan ekonomi dia ke depan, dia pasti sukses secara ekonomi. Dan apa saja deh. Lalu ditemukan, Saudara, bahwa penunjang kesuksesan manusia nih, itu bukan karena IQ doang yang tinggi, Saudara. Ada orang buktinya pinter tuh, lulusan Harvard, Oxford mungkin, dan kampus-kampus ternama, IQ-nya tinggi, tetapi dalam kehidupan mah biasa aja, banyak kan itu. Kecerdasan intelektual itu tidak menjamin berbanding lurus dengan nasib hidupnya. Nggak juga seperti itu ternyata, bahwa ada orang yang biasa-biasa, nilai akademisinya itu biasa-biasa, tetapi malah dia jadi bos. Banyak, kita lihat begitu. Maka tahun 90-an, Saudara, orang-orang mulai meneliti, apa benar nih cuma IQ doang? IQ itu intelligentsia quotient gitu. Kecerdasan intelektual. Lalu mereka mendapati bahwa ada sekitar 8 sampai 9 kecerdasan yang lain selain kecerdasan intelektual. Mereka mendapati bahwa ada juga orang yang bukan hanya dikaruniakan kepintaran berpikir. Mungkin dia nggak bisa matematika, tapi dia kalau seni hebat gitu ya. Mungkin nggak bisa hitung-hitungan, logikanya biasa saja, tetapi kalau disuruh berolahraga, cerdas dia dalam seni, dalam olah fisik, ya kan? Cerdas, Saudara. Ada 8 sampai 9 kecerdasan yang ditemukan. Ada kecerdasan seni, ada kecerdasan berbahasa, dan banyak lagi yang lain. Dan Saudara, di antara semua kecerdasan itu, ada satu yang menonjol banget disebut EQ, emotional quality. Kalau yang pertama kecerdasan intelektual, yang kedua itu emosi, kecerdasan emosional orang. Ada orang pinter nih, tapi emosinya nggak cerdas. Dia nggak bisa membangun hubungan sosial. Gaya bahasanya kasar, tapi pinter. Saudara mau nggak punya bos, punya pemimpin yang pinter,
lulusan Oxford misalnya itu. Pinter. Tapi ketika dia memberikan perintah kepada Anda, dia memberikan perintahnya itu tanpa menghargai Anda walaupun Anda itu bawahan. Nyuruhnya itu kayak nyuruh budak lah begitu, Saudara. Di Semarang ini dalam pembinaan kami di anak-anak jalanan ini, Saudara, suatu ketika ada seorang anak yang membacok, dia kerja, dia bacok, tahu ya? Masih ingat bacok nggak ya? Anda yang di sana ini, do you know bacok gitu? Potong orang kalau Manado bilang, ya. Dia potong mandornya dia, dibacok sama dia. Lalu kami tanya, kenapa lu bacok mandormu? Gini bang, abis mentang-mentang dia bos bang. Dia itu kalau nyuruh kami bang, nyuruhnya itu bukan, ya nggak apa-apa lah kalau di Jawa itu Saudara kayak gini nggak sopan. Nunjuknya begini. Nunjuknya masih begini, Mas. Monggo mas gitu. Nah, kalau begini ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini nggak pakai begini pak, apalagi begini. Nunjuk aja nggak, nunjuknya pakai kaki pak. Kue Rene, kamu sini. Tolong angkat batu itu ya. Nunjuknya pakai kaki pak. Gini. Wah pokoknya songong orangnya, sombong orangnya. Marah saya, tak bacok aja dia kata gitu. Itu dunia orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya. Itu emosinya lebih dimunculkan. Mungkin ada orang yang hidup di middle high ke atas itu, dia bukan dengan cara itu, bukan dengan membacok gitu. Mungkin dengan dia melakukan satu tindakan yang halus, tetapi menandakan dia nggak suka. Walaupun orang itu pinter, walaupun bekerja sama dengan dia itu pinter, tetapi dia harus juga pinter dong emosionalnya, cara menghargai orang. Makanya ada EQ, Saudara. Di tahun-tahun 90-an itu ada beberapa kelas-kelas bisnis ya. Itu diajarkan cara berbisnis yang baik. Salah satunya adalah manajemen servant, Saudara. Jadi manajemen memanage sesuatu itu dengan value dia melayani. Itu kan seperti itu. Ya. Nah, makanya itu yang muncul di tahun 90-an. Orang cerdas bukan hanya otaknya, tapi cerdas hatinya juga. Bagaimana dia bisa merangkul orang. Oke. Tapi tahun 2000 ke atas, Saudara, ini fenomena baru muncul. Bahwa ternyata sukses itu bukan hanya fisik, kemampuan berpikirnya yang hebat, tetapi juga ditentukan oleh tangan yang tidak terlihat. Misalnya begini, dia udah hitung-hitungan bisnis nih. Udah buat, apalah kalau dalam dunia usaha itu dia buat bisnis plan misal kata begitu ya. Dia udah kumpulkan timnya, oke lalu kita invasi lah satu kota nih. Kita buat mall misal kata, kita buat minimarket yang lebih kecil lagi, kita buat toko lah, kita buat usaha gitu ya. Tiba-tiba udah berdiri nih. Udah hitung-hitungannya udah bagus lah, udah paten lah kalau orang Jakarta bilang. Tetapi ketika dilakukan nih, diaplikasikan, tidak seperti itu Pak. Oh banyak. Dia udah lakukan semua semua tinjauan, semua riset udah dibuat sama dia, pasti di atas kertas itu 2 kali 2 4. Aneh, hasilnya bisa 16 atau hasilnya 2 tambah 2 bisa 1, bisa minus gitu ya. Kok bisa kayak begitu? Nah, orang mulai menemukan bahwa bukan hanya IQ, bukan hanya EQ, tapi ada yang ketiga nih, yaitu SQ, spiritual quality. Orang-orang paham bahwa di tahun 2000 itu orang mulai kembali ke hal-hal yang spiritual. Nah, kalau saya menafsirkan spiritual itu sesuatu yang adikodrati, Saudara. Orang mungkin dulu meninggalkan, kalau Anda ke Indonesia nih, Indonesia. Saya nggak ngerti kalau di Eropa, di Amerika ya. Indonesia ini tahun-tahun 80-an kan orang ketika main mistik, 90-an, alah, lu pakai dukun, kuno lu katanya gitu. Sekarang enggak, Bro. Enggak. Sekarang itu dukunya modern gitu ya. Udah bukan zaman dulu pakai akar bahar, enggak. Sekarang dukunya keren-keren. Masuk keluar TV itu. Beneran di Indonesia itu. Orang semuanya Pak, gini, saya pernah riset. Beberapa pengusaha sukses di luar Tuhan. Mereka melakukan tindakan bisnis di luar Tuhan. Saudara tahu pakai apa dia? Pakai kuasa kegelapan, 80%. Beneran. Pakai kuasa orang Kristen, yes orang Kristen. Pakai kuasa, mereka sadar tentang spiritual, Saudara. Itu maksud saya. Nah, begini. Saudara, orang di luar kita, di luar gereja ini,
sadar akan sesuatu yang spiritual, yang adikodrati, yang bisa menentukan langkah hidup fisiknya di dunia. Lah justru orang Kristen hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang Kristen itu yang hanya sekedar bergereja. Gereja itu hanya sekedar kumpulan sosial, Pak. Hanya sekedar kita ketemu, say hello, ya lu orang Kristen, gue orang Kristen. Kita jumpa bersama-sama, shalom. Ya udah, gue ada teman orang Kristen yang lain. Gue di negara yang lain ini nggak ketemu, ya kita jadi tempat, ya kita tempat komunitas lah. Tempat kita bersosial gitu loh. Enggak, kekristenan bukan kumpulan sosial. Kekristenan bukan hanya sekedar komunitas. Kekristenan itu adalah murid-murid yang datang pada Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kekristenan itu adalah Kisah 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Itu kekristenan tuh. Kekristenan adalah dia bisa cerdas. Dia paham bagaimana membawa hal yang spiritual. Dia menarik hal yang spiritual masuk ke dunia fisik. Itu kekristenan sebenarnya. Kekristenan bukan hanya orang-orang baik yang ketemu di gereja, yang secara moral baik, baca Alkitab, ya lakukan doa Bapa kami, hafal 1 dan 2 lagu Kristen, lalu dia pulang, lalu dia berjuang secara duniawi gitu. Anda dan saya itu orang paling apes kalau kayak begitu, Pak. Padahal Anda punya potensi, saya punya potensi untuk memakai senjata yang diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Malah kita memakai senjata dunia. Artinya apa? Kita berperang kayak orang dunia berperang gitu loh. Dalam perjuangan hidup di dunia nih, apalagi kondisi pandemi ya kan. Pandemi itu bukan hanya melanda Indonesia saja, Pak. Amerika juga dilanda ya kan. Bahkan sempat tuh dalam berita-berita itu agak telat mungkin Amerika itu, presiden Anda ini untuk mengantisipasi itu kan. Sehingga banyak korban berjatuhan. Seperti itu. Italia juga, negara-negara besar itu. Ini global nih masalahnya ini. Indonesia, kami di Semarang ini juga ya cukup terdampak lah. Apalagi dalam pelayanan kami kan. Pelayanan yang kami lakukan itu melayani orang-orang menengah ke bawah lah. Di Semarang ini, anak-anak jalanan. Ini aja di rumah singgah. Ini saudara rumah singgah yang dipercaya kepada kami di Gombel Indah 24. Kita tinggal berapa orang sini? 25. Bersama 25 ada anak jalanan, ada mantan pengguna, obat terlarang. Itu kumpul semua jadi satu di sini. Kami bina mereka hidup bersama-sama di tempat ini, saudara. Ya, kami ada di garis pelayanan di garis kemiskinan ke bawah, itu terdampak banget mereka, saudara. Kita ada di masalah itu hari-hari ini ya. Tetapi begini, Pak. Oke, kita lagi berperang, lagi berjuang di dunia ini. Tapi saya mau ingatkan saudara, firman Tuhan ada jawaban di situ. Bahwa dalam peperangan kita di dunia, di panggung bawah ini, dengar baik-baik. Segala sesuatu ditentukan di atas. Tidakkah kita tahu ada firman Tuhan berkata demikian, bahwa datanglah kerajaanmu dan terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Pak. Kita harus mendoakan itu, mendoakan agar kehendak Tuhan di kerajaan itu bisa datang ke dunia dan terjadi kehendaknya di sini. Kalau bukan kehendak Tuhan yang jadi, ada kehendak yang lain yang terjadi di sini gitu. Anda ingat Ayub kan? Apa yang terjadi pada Ayub coba? Penderitaan kan selama 42 pasal di kitab Ayub. Dia menderita di situ. Saudara mungkin lihat kudisnya Ayub. Anda lihat bangkrutnya Ayub. Anda lihat pergumulan Ayub di panggung bawah, ya kan? Tapi berapa banyak dari Anda yang ngerti bahwa panggung bawah hidup Ayub itu ada panggung atasnya tuh. Ada dialog besar di situ tuh yang menentukan nasib Ayub di kemudian hari. Ada satu oknum datang ke kerajaan sorga dan berkata, lihat orangmu Ayub itu, dia beribadah mencari engkau karena dia diberkati. Coba engkau cabut itu pagar perlindungan itu. Ambil berkat itu, izinkan aku ambil berkat itu. Apa dia tetap setia ikut engkau? Sulit, itu panggung atas kan kayak begitu tuh. Terjadi, saudara. Oke. Terjadi di mana? Panggung bawah. Saudara, jangan terlalu sederhana melihat hidup ini ya. Hanya melihat dari apa yang Anda makan,
dari apa yang Anda minum. Alkitab berkata manusia hidup tidak dari itu saja. Anda hidupmu itu bukan dari fisik, dari apa yang Anda makan secara fisik, dari roti fisikmu. Kita kadang-kadang terlalu lama terlalu lama diabaikan, terlalu lama digoda, terlalu lama dipengaruhi, terlalu lama berada di dalam pemikiran-pemikiran duniawi ini, sehingga kita berpikir gua hidup dari apa yang gue makan dong, dari pekerjaan tangan gue, itu hidup gue dari situ. Padahal firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dengar baik-baik umat Tuhan, hari-hari ini engkau sadar kembali, mari datang pada Tuhan, sadar kembali bahwa peperanganmu, kalau engkau ingin menang dalam peperanganmu, engkau harus mempergunakan senjata kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, begini, saya tidak akan bicara tentang perlengkapannya apa saja, enggak. Itu terlalu detail, terlalu spesifik. Silakan buka saja di Efesus pasal yang ke-6. Anda bisa lihat di situ deh. Ada peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan roh jahat di udara. Ambillah selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, dan segala seperti itu. Saya nggak bahas itu ya. Mungkin kalau Anda ingin belajar lagi, monggo silakan. Tapi saya coba ambil hal-hal yang esensi di situ. Coba kita lihat di Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ya, ayat 28 saja. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Saudara, dalam firman yang kita baca ini, Tuhan berkata begini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Anda ingat ya, kata kuncinya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan bilang sama mereka, ayo engkau yang berbeban berat, engkau yang bermasalah, mari datang kepadaku, kata Tuhan. Oke, datang kepadaku ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, pertanyaannya begini, masalah apa sih yang dialami oleh orang Yahudi ini? Konflik apa tuh? Apa permasalahan orang Yahudi pada waktu itu, saudara? Itu pertanyaannya, kan begitu. Ayat ini sering dipakai oleh pendeta-pendeta, apalagi dalam khotbah KKR ya. Ini banyak nih. Mungkin Anda senang tipe-tipe KKR. Dengar khotbah KKR ya, sering ya. Mungkin ada pendeta di lapangan terbuka itu, dia tantang orang-orang, "Weh, mari datang pada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan. Siapa yang punya masalah keuangan, sakit, penyakit, mari maju kepada Tuhan. Ada jawaban di dalam Kristus Yesus Tuhan." Mungkin itu undangan untuk biasanya untuk mendoakan orang-orang tuh. Ya, seperti itu. Tetapi saudara, kalau Anda belajar Alkitab nih, Anda bisa tahu bahwa konteks ketika Yesus ngomong itu kepada orang-orang Yahudi di zaman itu sebenarnya kan. Nggak apa-apa sih kalau Anda mau tarik konteks dekat menjadi konteks jauh, nggak apa-apa. Hermeneutik ilmu berkhotbah itu kan bisa lah. Bisa diulur, tarik, nggak apa-apa. Tapi saya coba pakai metode tafsir konvensional saja. Metode tafsir ortodoks punya lah kira-kira begitu. Bahwa sesuai dengan teks saja. Saya pakai model itu ya. J.J. De Heer, ini seorang teolog nih, J.J. De Heer, dia pernah menulis dalam satu buku, dia teliti tentang cerita ini. Dia berkata begini, bahwa ketika Yesus bicara di ayat ini, dia sementara menantang orang-orang Yahudi dalam permasalahan yang bukan seperti masalah kita nih secara umum, tapi permasalahan orang Yahudi yang membuat mereka lelah, yang membuat mereka capek, sehingga perlu ada kelegaan, adalah karena orang Yahudi itu berbeban berat di dalam melakukan hukum Taurat. Itu kata J.J. De Heer. Senada dengan itu, ada seorang teolog juga, bukunya banyak sekali beredar dan menjadi referensi banyak dari gereja-gereja Pantekosta, pendeta-pendeta Pantekosta yang saya kenal senior juga baca bukunya, yaitu William Barclay.
William Barclay dalam beberapa teks, dalam beberapa bukunya, dia juga sependapat dengan Gigi de Heer. Dia berkata bahwa di ayat ini, orang Yahudi itu ada hukum 613 yang harus mereka lakukan. Itu hukum utama loh saudara. Ada juga turunan dari 613 ini. Hukum Taurat itu. Ada turunannya juga. Nah, orang Yahudi itu ketika mereka lakukan 613, orang kan taunya cuma 10 hukum Taurat. Bukan. 10 hukum Taurat itu ya hanya sebagian dari ratusan hukum yang lain gitu loh. Puluhan hukum yang lain maksud saya begitu. Dan mereka harus lakukan, dan bayangkan saudara, dalam tradisi Yahudi bukan hanya 613, mereka tambahkan dengan yang berat-berat yang lain. Maka orang Yahudi di zaman itu lelah mereka. Ketika melakukan hukum firman Tuhan, capek mereka. William Barclay bilang begini, bahwa misal kata contoh nih hari Sabat ya. Kalau hari Sabat orang Yahudi nggak boleh kerja kan begitu, nggak boleh melakukan aktivitasnya, itu hari Sabat. Jadi orang Yahudi ini dia harus benar-benar ya textbook aja udah. Dan sudah tahu dalam sejarah Yahudi sama ahli-ahli Taurat itu dibuat jadi rumit banget hukum agama itu. Beban yang harus diangkat oleh orang Yahudi itu nggak boleh lebih daripada 2 ara kering. Tahu ya? 2 buah ara kering. Bukan buah ara yang basah loh, yang kering. Nah, kalau itu berat yang harus dipikul itu seberat itu. Kalau lebih berat berarti dia udah batal hukum Tauratnya di dalam melaksanakan hukum Sabat. Itu baru begitu tuh. Itu kalau misal kata terjadi ada orang melahirkan di hari Sabat, itu kena hukum kalau ada yang membantu orang yang melahirkan itu. Mereka hanya bisa berjalan berapa langkah dengan membawa beban seperti itu, ya kan? Nah, saudara bayangkan aja, itu baru melaksanakan hukum Sabat. Belum hukum-hukum yang lain, turunan-turunannya. Saudara perhatikan begini, ini maksud saya. Orang Yahudi di zaman itu, mereka dengan hukum agamanya, mereka lelah banget. Lalu Tuhan berkata begini, "Hei, datang padaku, aku akan memberikan engkau kelegaan." Oke ya, nangkep ya saudara. Jadi datang pada Kristus. Orang yang melakukan hukum agama belum tentu mereka datang pada Kristus. Ada orang udah bangga dengan melakukan hukum agama. Tapi hukum agama, melakukan hukum agama dan datang pada Kristus itu 2 hal yang berbeda. Tapi minimal begini nih, minimal orang Yahudi itu ada di level atas sedikit daripada kita nih orang-orang Kristen hari-hari ini. Loh kenapa begitu Pak Pendeta? Begini, saya coba jelaskan ya. Di sisa waktu kita, saya coba jelaskan begini. Saudara, konflik kita nih, ya, konflik kita adalah konflik orang Kristen hari-hari ini bagaimana bisa kaya, gitu kan? Itu konflik kita tuh. Konflik kita bagaimana bisnis kita itu bisa sukses itu. Konflik kita itu bagaimana bisa melayani terus punya deposito gitu. Jadi kalau misalnya kata belum sampai di situ, itu merasa tekanan banget gitu loh. Saya punya teman-teman dalam dunia pelayanan kalau melayani masih di perintisan, masih di rumah itu rasa bersalah, rasa malu banget ya. Itu beda kalau dia melayani sudah punya gedung, sudah punya jemaat sampai ribuan, apalagi ribuan. Wah, itu bangganya minta ampun saudara ya. Ya, gitu. Seperti itu ya. Sama dalam dunia bisnis juga begitu. Umat-umat Tuhan yang ketika merintis bisnis atau bangkrut, itu kadang-kadang merasa hancur banget kita. Wah, kita bangkrut, teman kita itu naik bisnisnya, pekerjaannya naik, uangnya banyak. Lalu begitu kan. Lalu ketika kita nggak ada kayak gitu, kita merasa kita bermasalah. Ada orang lagi begini, fisiknya nggak sehat, ya itu masalah begini. Jadi konflik masalah kita adalah seputar itu, seputar fisikal itu. Orang Yahudi enggak. Dari apa yang saya bilang tadi, bahwa konflik batinnya orang Yahudi itu bukan lagi di situ. Memang iya mereka ada masalah dalam keuangan. Di zaman itu mereka dijajah oleh Roma, ya kan begitu. Memang iya, tetapi orang Yahudi itu gini, dia itu lebih berpikir, lebih berpikir bagaimana gua harus melakukan firman. Oke. Walaupun belum ideal untuk datang pada Kristus belum, tapi minimal mereka itu di atas. Ngerti satu prinsip kebenaran mereka. Alkitab berkata begini, kalau hidupmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi, nggak masuk surga loh. Baca Alkitab. Hidupmu nggak lebih baik daripada orang Yahudi melakukan hukum agamanya,
kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah, saudara. Itu kata firman Tuhan kan, begitu ya. Nah, saudara perhatikan begini. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Minimal orang Yahudi itu ngerti satu hal. Bahwa saudara, untuk mengatasi risiko-risiko fisik, mereka harus datang kepada agama. Datang kepada firman. Walaupun itu masih hukum Taurat. Berbentuk hukuman, berbentuk Taurat. Tapi mereka ngerti satu hal. Bahwa untuk bisa menyelesaikan yang ada di physical, mereka harus naik ke tataran yang lebih tinggi. Itu pemikiran Yahudi kan seperti itu, saudara. Coba Anda baca seluruh perjanjian lama seperti itu. Apabila kamu merenungkan Taurat Allah siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Tuhan ngomong sama Yosua, kamu pergi, kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kamu akan beruntung. Jadi selalu begitu, saudara. Jadi gini, untuk mengatasi permasalahan fisikal, mereka harus melakukan hukum yang lebih tinggi. Itu orang Yahudi, minimal begitu kan gitu. Tapi Tuhan bilang itu aja belum cukup. Belum cukup hanya sekedar lari ke agama. Kamu bukan lari ke agama saja, lari ke aku, kata Tuhan gitu. Cuma begini, nangkap maksudnya. Cuma orang-orang Kristen kita di akhir zaman ini, jangankan lari ke Kristus, lari ke agama aja enggak. Justru di hari-hari ini mereka hanya berpikir agama itu, ya apa sih agama itu? Banyak saya ketemu, apalagi di daerah kekristenan. Ada banyak nggak orang Manado di sana? Langoan? Saya orang Langoan. Banyak orang-orang hebat di sana ya. Hebat dalam agama ya. Tapi saudara lihat juga, saudara harus prihatin juga. Kami generasi emas dalam pelayanan kami namanya, itu punya cabang di Manado, Pak. Bu, kami punya pelayanan anak jalanan di Manado. Bukan hanya di Semarang, di Manado ada. Kami rintis dari tahun 2014. Jadi kami punya cabang, ada anak-anak muda di Manado. Dia turun ke pasar 45. Tahu ya pasar 45? Turun ke pasar ke Sumompo. Ke apa itu? Tempat pembuangan sampah Sumompo. Ada ke pasar dekat Winangun itu, dekat kota Winangun itu pasar, aduh saya lupa namanya itu. Nah, ada beberapa tempat titik kita melakukan pendampingan kepada anak-anak jalanan di situ. Jadi saya ngerti lah di sana. Kalau sebelum pandemi 1 tahun bisa 2 kali saya pulang Manado untuk lihat cabang yang ada di sana gitu loh. Tapi di sana Anda bayangkan, saudara, ya, beragama ke gereja, tapi kata Alkitab itu beribadah, berbuat bakti, tapi kehilangan kuasa. Cuma hanya sekedar lahiriah saja, tapi nggak ada kuasanya, gitu ya. Nggak semua. Tapi seperti itu rata-rata. Saudara bayangin, ya, saudara bayangin. Agama aja, gitu. Ya, udah seperti itu. Nggak lari ke situ. Nah, begini saya mau kasih tahu. Orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu konfliknya itu selalu dengan spiritual sebenarnya. Walaupun belum kepada yang paling ideal, itu Kristus. Karena belum disingkapkan kan mereka. Hanya Kristus yang bisa menyingkapkan itu. Tapi minimal mereka datang ke cahaya yang ada di Musa. Itu maksud saya. Kalau Anda baca kitab Korintus, hukum Taurat itu dilambangkan dengan Musa. Musa yang ada cahaya. Walaupun cahaya itu pudar, tapi ada cahaya. Ada cahayanya. Nah, orang Yahudi lari ke situ. Tapi ini, ambil esensinya, ambil sikapnya, ambil value-nya, saudara. Di tengah-tengah penjajahan Roma, mereka itu capeknya itu, konfliknya itu bukan dengan keuangan, bukan dengan masalah-masalah fisik, bukan perang di situ. Tapi mereka melakukan Taurat Tuhan dengan lebih berat lagi. Itu orang Yahudi. Sudah tahu? Kalau Anda baca sampai sekarang nih ya, seperti kata tulisan Paulus, sampai hari ini, ketika mereka membaca kitab Taurat, selama belum disingkapkan, ketika mereka datang kepada Kristus, sebab hanya Kristuslah yang bisa menyingkapkan itu, sampai hari ini ada selubung yang menyelubungi mereka, saudara. Orang Yahudi itu sampai hari ini, ya, kata Alkitab. Walaupun itu kita bisa debat lagi, itu konteksnya hari ini kapan? Hari ini pas penulisan dari ayat itu, atau hari ini yang ada sekarang. Tapi Anda lihatlah ya, itu nanti biar Musa dan Elia dalam pengajaran gereja GPD kita percaya. Orang Yahudi akan bertobat nanti ketika Musa dan Elia turun lagi. Baru mereka disadarkan. Selama itu kan belum. Tapi perhatikan ya. Anda melihat di sepanjang sejarah,
Anda bisa lihat satu bangsa mana, satu komunitas ras mana di dunia ini yang dia beragama, dia bernegara, dia bersosial, itu dalam satu hukum Taurat. Anda lihat di mana ada negara kayak begitu? Cuma Yahudi. Kalau Anda pergi ke sana, mereka itu nggak bisa pisahkan antara beragama dengan dunia, nggak bisa. Sama bagi mereka. Tahu nggak? Walaupun pudar cahayanya. Saya mau kasih tahu sama saudara, saya punya datanya beberapa tahun yang lalu. Orang Yahudi yang cuma 13 juta itu, 178 dari orang Yahudi penerima hadiah Nobel dunia, saudara. Orang Yahudi, ya. 178 penerima hadiah Nobel dunia. Semua penemuan-penemuan yang dilahirkan oleh orang-orang Yahudi itu dipakai dalam dunia era paling modern sekalipun. Dunia berhutang kepada mereka. Hari ini, kalau misal kata ada orang yang mau menentang produk Yahudi, saudara, oke, kita boikot nih barang-barang Yahudi nih. Dipastikan langsung mereka kembali ke zaman batu, saudara. Karena hampir semua produk itu ada pengaruh mereka semua. Tapi dengar, ini maksud saya. Mereka orang Yahudi sampai sekarang nih, dari zaman dulu adalah orang-orang yang hidup di dunia fisik. Tetapi ditentukan dari bagaimana mereka bersikap ke dalam dunia spiritual. Oke, itu ya. Kita harus belajar di situ, itu maksud saya tadi. Kita hidup di dunia, tapi kita berjuang secara dunia, mungkin. Tapi orang Yahudi hidup di dunia, dia berjuang secara spiritual, walaupun belum nyampe kepada Kristus. Nah, ini yang saya mau bilang kepada saudara menutup firman Tuhan pagi hari ini. Apalagi kita. Masalahnya kita ini, ketika ada masalah di dunia fisik, kita nangis-nangisnya di dunia fisik. Kita coba cari jalan keluar secara fisikal. Kita coba menutup masalah fisik dengan jawaban fisik yang lain. Itu kita tuh. Saya mau bilang begini, Pak. Hidup di dunia, tapi pakailah senjata-senjata rohani. Orang Yahudi udah menang satu langkah, tapi dia belum sampai ke langkah yang sempurna. Cahaya itu masih pudar. Tapi kalau Anda datang kepada Kristus, sebab hanya Kristuslah yang bisa menyingkapkan kebenaran itu, kata firman Tuhan. Datang kepada Kristus dan kita punya aksesnya. Saudara dan saya punya aksesnya. Hari ini saya mau bilang gini kepada saudara, ada masalah di panggung bawah, tapi tenang aja. Saudara sudah punya akses di panggung atas. Ada Kristus dalam kita yang bisa merubah sesuatu di panggung atas, Pak. Nggak usah takut makanya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah kita mau naik sampai ke sana atau tidak? Saya coba tutup di ayat firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Saya coba mengajak kita, coba lihat bersama-sama dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Coba Anda lihat. Ayub 42 pasal. Dia berada di dalam medan peperangan dunia panggung bawah. Ayub. Ya. Dia konfliknya di situ, saudara. Ada sahabatnya datang dan ngomong-ngomong seperti itu. Sampai 42 pasal kemudian, baru Ayub memandang Tuhan, saudara. Kebuka, zet. Dia melihat Tuhan muka dengan muka. Kalau dulu hanya dari kesaksian orang aku dengar tentang engkau, tapi hari ini aku mengalami engkau. Itu maksud dari perkataan Ayub. Saudara, saya mau bilang begini. Oke, mungkin Anda pernah salah langkah di dunia ini. Kita terlalu mengandalkan IQ kita mungkin. Ya, kehebatan kita berpikir. Senjata kemampuan manajemen kita. Iya, oke lah, mungkin bisa juga. Hebat titel kita dalam bersekolah. Hebat analisa bisnis kita. Oke. Nggak salah juga itu. Tetapi Pak, yang menentukan itu bukan IQ-mu nanti. Bukan EQ-mu nanti. Tapi SQ-mu itu. Ada invisible hand. Ada tangan yang tidak kelihatan di sana. Saya dulu sempat kagum kepada satu tokoh nasional ini.
Ada 3 tokoh nasional usia 40 tahun waktu itu di tahun 2013 atau 2012 ya. Itu dipanggil di Kick Andy kalau nggak salah. Kick Andy ya. Ya. Najwa di Mata Najwa, di Najwa Shihab dalam satu program TV nasional kan. Dipanggil usia 40 ya. Yang satu ketua partai usia 40 tahun. Yang satu dia rektor di salah satu perguruan tinggi bagus di Jakarta. Yang satu seorang yang jago bisnismen, termasuk bisnismen hebat lah di Indonesia. 3 orang ini sama-sama usia 40 tahun. Yang ketua partainya saudara itu masuk penjara sekarang. Yang satu jadi gubernur DKI. Tahulah siapa orangnya gubernur DKI sekarang. Yang satu ini saudara, ketika ditanya nih sama Najwa, kalian bertiga kok hebat banget ya, usia 40 tahun itu dunia dalam genggaman kalian kayak gitu. Yang ahli politik tadi, jago politik, dia bilang bla bla bla, ya biasalah orang politik ngomongnya muter-muter. Yang kedua, yang ahli pendidikan ini ngomong-ngomong, ya saya nggak begitu tertarik. Yang ketiga ini, saudara, ketika dia ngomong saya tertarik, dia ngomong begini, saudara. Banyak yang tidak tahu, ketika tahun 98 saya juga bangkrut di situ. Masih muda waktu itu dia, masih muda sekali. Ketika krisis ekonomi dia juga bangkrut. Terus dia sampai tahun 2000 segala macam itu, dia terpuruk. Tapi tiba-tiba dia bilang, bukan dari usaha saya, tidak ada yang saya lakukan, tiba-tiba ada tangan yang tidak kelihatan. Dia kenal dengan seseorang, terus ada seorang yang ngatur tangan ini yang ngangkat dia naik ke atas gitu. Sampai sekarang. Ya memang ada baginya dia, tapi dia lebih meyakini itu tangan yang tidak kelihatan. Itu katanya dia ya. Nah begini, ketika dia bicara di situ, saya lagi berimajinasi waktu itu begini. Harusnya yang duduk di situ tuh pengusaha-pengusaha Kristen kan. Harusnya yang paling pantas ngomong itu adalah umat-umat Tuhan loh. Harusnya yang paling pantas ngomong ada tangan yang tidak terlihat, yang nolong saya ketika ada keterpurukan rohani. Ada keterpurukan dalam rumah tangga, ada keterpurukan dalam bisnis usaha masa depan saya. Ada tangan yang tidak terlihat yang ngangkat saya naik ke atas. Harusnya itu kita, harusnya itu saudara, harusnya itu umat-umat Kristen yang tampil di depan, yang ngomong tentang spiritual, saudara. Kita lah yang jadi pembuka jalan spiritual bagi umat-umat manusia di dunia ini sebenarnya. Harusnya itu kita gitu loh. Jadi ketika dia ngomong ke saya bilang, iya ya, harusnya itu keadaan saya. Maka tahu berapa tahun kemudian saya masuk di FGB MFI, itu Full Gospel Businessman Fellowship ya. Bersama dengan teman-teman saya diajak gabung. Tempat-tempat ada pengusaha-pengusaha yang baru bertumbuh lah. Saya bilang gue pendeta loh. Ya nggak apa-apa Pak pendeta ngajarin kami lah. Jadi di Semarang saya punya komunitas ke anak-anak jalanan. Saya juga punya komunitas di kalangan teman-teman itu loh. Walaupun mereka juga masih baru-baru bangkit ya. Saya sering ngomong sama mereka seperti itu. Nah begini saya mau tutup di sini. Oke. Kita hidup di dunia. Ada peperangan dunia kita. Kondisi pandemi lebih memberatkan lagi peperangan kita kan. Dalam dunia usaha dan macam-macam. Nah oke. Anda kalau ingin selesai di situ, ingin melihat jawaban di peperangan fisik, saudara harus naik ke level yang berikutnya. Karena level berikutnya akan menentukan menang atau tidak Anda di level fisik itu. Datang ke level berikutnya. Nah, orang Yahudi dia sampai di level agama, saudara. Dia ngerti tentang berperilaku sesuai dengan hukum Taurat, ngerti dia. Tapi saya mau bilang, itu ada cahaya, tapi cahayanya masih samar, akan pudar. Naik ke level yang lebih tinggi lagi. Siapa? Kristus. Ayub waktu dia jumpa dengan Kristus, dengan Tuhan ya, di perjanjian lama ini konteksnya Ayub itu tadi. Dia jumpa, dia bilang, aku memandang engkau. Apa yang terjadi? Pemulihan fisiknya. Fisikalnya dipulihkan berdasarkan perjumpaan spiritual. Dengar baik-baik saudara-saudara. Fisikalmu ditentukan dari perjumpaan spiritualmu dengan Tuhan. Hari-hari ini orang berpikir jangankan dengan Tuhan, dengan agama aja malas. Dengan baca firman aja malas. Bagaimana saudara bisa ketemu empunya firman, baca Alkitab aja malas. Bagaimana kita bisa berperilaku, berjumpa dengan Tuhan tuh. Kalau sepanjang 42 pasal kita malas diskusi tentang agama. Ayub sebelum dia sampai berjumpa Tuhan, 42 pasal diskusinya apa sih? Diskusinya agama loh. Duduk yang dibahas agama. Nah, suruh bayangin. Anda bekerja nih. Anda bekerja tapi
bahasan Anda tentang firman Tuhan keren, Pak. Betulan saya bilang itu. Hari ini orang Kristen bahas firman Tuhan cuma hari Minggu doang. Coba Anda lihat hidup Anda. Jemaat Tuhan di GBD Harvest, Dover, New Hampshire. Saya tantang Anda. Apakah Anda ngomong firman pas hari Minggu doang? Hari Senin sampai hari Sabtu Anda ngomong apa? Diskusimu apa sih sebenarnya? Ya, orang Yahudi aja, saudara, udah diskusi agama, masih belum sampai kepada Kristus kok. Apalagi kita tuh. Alkitab berkata kalau hidupmu tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, nggak bisa lihat kerajaan Allah. Jadi mari kita rubah yuk perilaku kita. Hidup di dunia, tapi mulai berdiskusi hal-hal yang surgawi. Bekerja di dunia, tapi mulai mencari jawaban di hal yang spiritual. Melayani orang-orang, berbisnis, apapun itu yang Anda lakukan di sana, saudara. Ingat baik-baik, ditentukan dari perjumpaanmu dengan Kristus. Buka hatimu, kita akan berdoa, saudara. Mari datang pada Kristus. Saya berdoa, kiranya Tuhan memberikan anugerah dan pertolongannya dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Berkati mereka yang mendengarkan firman kebenaran ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia, yang menaruh kebenaran ini dalam hati kami, dan kebenaran itu bertumbuh, menyatakan dirinya, sehingga kami bisa berkata bahwa kami memandang Tuhan, kami memandang Engkau yang berkuasa itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman kebenaran. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada petugas. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.